Satu kata mengenai feminis, perjuangan. Perempuan. Faham. Pilihan. Kawal. Kesetaraan. 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 Karena dengan pergerakan feminis ini timbul dua hal, baik yang konstruktif maupun yang destruktif. Untuk yang konstruktifnya jelas, dengan adanya feminis ini bisa memperjuangkan hak atas wanita, mereka diberikan kebebasan sebagaimana mestinya, kemuliaannya bisa lebih dijamin, dan juga hal-hal tentang kehormatan wanita bisa lebih dijaga. Namun, tetap perlu kita kawal karena barangkali destruktif atas feminis ini bisa timbul. Seperti apa? Kalau dalam perspektif normatif Islam, saya kira tentang kesetaraan hak ini kurang sesuai. Karena yang dibutuhkan oleh wanita adalah keadilan sesuai dengan fitrahnya. Adapun seperti wanita yang menelantarkan fitrahnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seseorang yang menutup diri. Prinsip utama dari feminis itu adalah kesetaraan gender. Nah, yang sering disalahartikan bahwa setara itu berarti sama. Padahal kalau kita lihat di KBBI, arti setara dan sama itu berbeda. Nah, sama dalam KBBI itu artinya tidak ada perbedaan. Sedangkan setara artinya sejajar atau sama tingginya. Nah, jadi yang dibicarakan adalah posisinya horizontal, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Jadi feminisme itu sebuah paham bagi saya. Dan sebagaimana sebuah paham, pasti banyak kelompok yang kontra, ada kelompok yang pro juga terhadap paham ini. Dan kalau ditanya soal preferensi pribadi, kontradiktif sama apa yang saya pelajari yang disandarkan pada agama Islam. Di posisi yang kontra dengan feminisme ini. Feminisme ini merupakan suatu faham di mana faham ini menggembor-gemborkan tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan gitu. Namun menurut pandangan saya sendiri, kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan ini tidak semata-mata dibebaskan begitu saja, melainkan atas norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat kita pun di agama kita. Kesetaraan menurut saya adalah kata yang paling cocok untuk disandingkan dengan kata feminis. Sebab kata feminis sendiri muncul pertama kali karena adanya sebuah gerakan untuk menyetarakan martabat antara wanita dan pria. Setara di sini bukan berarti sama karena laki-laki dan perempuan jelas berbeda secara fisik ya. Tetapi setara di sini adalah bahwa setiap manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dalam menentukan kebijakan strategis atau keputusan strategis di ranah publik ataupun di ranah domestik. Dalam hal ekonomi pun seperti mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Setiap orang tuh berhak gitu untuk memperluas pilihan dirinya sendiri, untuk memperluas pilihan individunya masing-masing gitu. Mereka punya pilihan hidupnya sendiri gitu. Mereka punya pilihan apa yang mau mereka lakuin. Berarti harus terpatok dengan adanya stigma di masyarakat. Di mana perempuan mampu melawan budaya patriarki, laki-laki yang dominan. Dan perjuangan di mana perempuan mendapatkan keadilan serta kebebasan. Karena feminis itu lahir ketika mereka mempunyai keinginan di mana perempuan bisa menentukan hidupnya sendiri. Karena yang bergerak dalam bidang itu adalah perempuan pada umumnya. Dan yang membuat pergerakan itu pertama kali adalah perempuan. Banyak sekali pandangan-pandangan negatif ketika perempuan itu belum menikah di usia 30 tahun gitu ya. Terus tapi berbeda gitu dengan laki-laki yang emang belum menikah di usia 30 tahun dan itu tuh masih dianggap ya fine-fine aja gitu, nggak ada apa-apa gitu. Belum terasa adanya kesetaraan gitu, belum terasa bahwa
kita juga kan perempuan, kita juga sama seorang manusia gitu ya. Kita juga pasti menginginkan dan ingin mengejar apa yang kita cita-citakan. Ya mau menikah, mau mempunyai anak, itu kan sebuah pilihan gitu, bukan sebuah kewajiban. Bahkan ketika perempuan yang emang dia nggak mau mempunyai anak, itu tuh pilihan dia, bukan berarti kita harus melabelnya atau memberikan judge yang negatif gitu. Kalau saya pribadi ya, belum setuju dengan pendapat dan pernyataan yang demikian, karena untuk sukses, jiwa untuk mengejar mimpi dan untuk bisa membahagiakan keluarga, itu juga berhak oleh perempuan diperjuangkan. Bahwasanya ya memang wanita itu dilahirkan untuk dinikahkan, ya karena memang Allah sudah menciptakan setiap makhluk untuk itu berpasang-pasang. Jadi ya memang untuk dinikahkan. Gimana ya? Bagi saya perempuan itu punya hak-hak dalam bersosial dan itu harus kita penuhi gitu sama-sama. Perempuan punya hak bekerja ya selagi dia tidak kemudian melalaikan apa yang menjadi prioritasnya sebagai seorang istri atau seorang ibu. Menurut saya ya perbolehkan aja dia untuk bekerja. Jadi perempuan itu bukan cuma soal nikah dan dapur aja gitu. Selagi dia bisa melakukan kegiatan positif-positif lain, ya lakuin aja. Itu menurut saya. Bagi saya nikah itu adalah suatu hal yang fitrah ya, fitrah dalam diri manusia itu sendiri. Lalu yang menjadi masalah di sini adalah banyak sekali adat yang masih banyak gitu ya, budaya-budaya yang memaksa perempuan untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Nah ini yang menjadi masalah. Seharusnya perempuan itu diberikan kebebasannya untuk menikah dengan siapa saja, untuk menikah dengan pilihannya sendiri, untuk menikah dengan calon yang dia inginkan. Jadi dalam pernikahan itu harus ada relasi gender yang harmonis sehingga akan menciptakan pernikahan yang harmonis. Ketika ada kesepakatan antara dua belah pihak, baik laki-laki ataupun perempuan, dua-duanya sama-sama didengar pendapatnya, maka itu akan menjadi hal yang adil gitu. Perempuan dilahirkan untuk dinikahkan. Jelas, laki-laki juga dilahirkan untuk menikah karena memang pada dasarnya kodrat manusia adalah menikah dan berkembang biak kan. Kodrat perempuan hanya untuk dinikahkan sebenarnya tidak berakhir hanya sekedar dinikahkan setelah itu menjadi ibu rumah tangga gitu. Namun sebagai perempuan kita pun harus bisa menjadi ummu warabatul bait atau manajer rumah tangga. Karena peran perempuan ini jika berbicara dalam perspektif Islam itu harus bisa menjadi memegang dua peran, yaitu madrasatul aulad di rumah dan madrasatul umiyah di masyarakat. Kenapa sih banyak sekali perempuan-perempuan di zaman sekarang yang sangat memperjuangkan pendidikannya? Sebenarnya itu bukan semata-mata untuk menyaingi laki-laki, melainkan perempuan ini adalah yang nantinya akan menjadi seorang ibu, dan kecerdasan anak ini 80% itu tergantung dari ibunya. Namun kembali lagi kepada apa yang saya katakan di awal tadi, kita tidak keluar dari syariat-syariat yang telah ditentukan oleh agama kita. Perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang Tuhan ciptakan, sama-sama manusia dan sama-sama memiliki hak untuk menentukan akan bagaimana hidupnya. Saya sangat tidak setuju apabila ada orang yang berpikiran bahwa perempuan dilahirkan hanya untuk dinikahkan, bahwa hidup perempuan akan berakhir setelah menikah. Perempuan juga memiliki hak untuk hidup dengan hidupnya sendiri. Perempuan memiliki hak untuk menghidupi hidupnya sendiri dengan melakukan hal-hal yang dia senangi, melakukan hal-hal yang membuat dia merasa menjadi manusia, sama seperti laki-laki. Dan bagi saya, pernikahan itu bukan satu-satunya tujuan hidup. Kita wajib mencari makna untuk menghidupi kebutuhan jiwa kita sendiri, memiliki dan menjalani hidup yang sudah Tuhan beri terlepas dari apapun gender kita. Apakah saya berpendapat bahwa wanita diciptakan, dilahirkan, dan dihadirkan untuk dinikahkan? Saya kira iya. Baik juga dengan laki-laki. Jelaslah adanya wanita dan laki-laki adalah sebuah konsep yang aksioma yang mutlak untuk bisa disandingkan, karena pada dasarnya akan saling menyempurnakan. Seperti pada dasarnya Adam diciptakan, lalu Hawa pun diciptakan untuk menyempurnakan Adam. Karena wanita dinikahkan itu memang sudah pasti, tapi tujuan dinikahkan tidak untuk
hal-hal kepentingan golongan ya, atau yang terkesan mengintimidasi pihak yang dinikahkan. Dalam konteks ini adalah wanita yang akan dinikahkan. Nah, saya kira ini perlu pendekatan yang lebih baik dan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka menikahkan putrinya tidak untuk kepentingan yang seperti itu, tetapi tetap dalam konteks ibadah dan juga kesejahteraan bersama dengan tetap mempertimbangkan kemauan dan juga kesediaan dari wanita tersebut. Yang jelas tidak ya. Karena menurut saya hidup itu gak sesempit itu gitu. Hidup bukan cuma untuk pernikahan, karena hidup itu luas. Termasuk perempuan juga memiliki kewajiban, yaitu memperjuangkan keinginannya. Karena ketika perempuan mempunyai mimpi-mimpi besar, mempunyai kepercayaan, percaya pada dirinya, mereka mampu gitu. Mereka mampu untuk membuat perubahan. Nah, ini teman-teman pentingnya kenapa sih kita harus belajar tentang generasi berencana. Karena dalam ilmu generasi berencana, kita ini akan belajar bagaimana tugas, fungsi, dan peranan kita ini berbicara tentang pandangan kebudayaan di masyarakat kita sih. Bahwa dominannya masyarakat di Indonesia ini berpandangan bahwa mencari uang itu merupakan kewajiban laki-laki, sedangkan mengurus rumah tangga itu merupakan kewajiban perempuan. Sebenarnya sah-sah saja ketika perempuan ataupun laki-laki itu saling membantu tugasnya satu sama lain. Hanya saja mungkin porsirannya kita tidak boleh keluar dari yang namanya laki-laki itu tetap menjadi pemimpin keluarga. Kalau misalkan saya menilik pada pendapat Yusuf Al-Qaradawi, beliau memandang jika memang wanita diharuskan untuk menafkahi keluarganya dengan beberapa hal, itu diperbolehkan dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama, pekerjaannya tidak keluar dari syariat. Yang kedua, tidak mengandung khalwat atau berduaan dengan laki-laki. Dan yang ketiga, tidak menimbulkan hal-hal yang berpotensi fitnah begitu. Setuju nggak setuju sih, karena ketika itu memang menjadi sebuah pilihan dan sebuah keputusan di dalam satu keluarga gitu, dan itu memang keputusan yang terbaik, ya apa boleh buat. Anggapan yang kurang baik bahwa sebenarnya seharusnya si bapak yang mencari nafkah dan ibu yang mengurus anak. Kenapa? Ya, pertama, mencari uang tuh, mencari nafkah itu ya kita tahu semua bahwasanya di luar banyak rintangannya, dan menurut saya wanita itu adalah perhiasan yang seharusnya nggak menghadapi rintangan-rintangan itu. Mereka harus terjaga di dalam kawasannya. Harus ada relasi gender yang harmonis. Di sini karena budaya kita patriarkis, hal seperti ini sebenarnya menjadi hal yang tidak lazim gitu ya. Walaupun sebenarnya banyak keluarga yang ibunya yang lebih banyak bekerja dibanding dengan ayahnya. Ingin saya tekankan di sini, jangan sampai tersinggung gitu. Ketika nanti seorang istri bekerja atau seorang ibu bekerja, seorang perempuan bekerja, maka seharusnya laki-laki pun mendukung gitu. Tidak perlu tersinggung dengan dia merasa direndahkan, karena tidak ada yang merendahkan di sini gitu. Dalam hal keluarga itu, menurut saya baik laki-laki atau perempuan bertanggung jawab atas 2 hal. Pertama dalam pemberian nafkah, yang kedua dalam mengurus rumah tangga itu sendiri. Soal tanggung jawab, kalau saya ada di posisi ini, saya nggak terlalu peduli dengan kapasitas saya yang terbatas, misalkan apalagi dibandingkan dengan si perempuan. Yang jelas saya ditugaskan atau diamanahkan untuk kemudian mencari nafkah, segimana terbatas pun kapasitas saya. Tugas saya hanya untuk berikhtiar, tugas saya hanya untuk berjuang, tugas saya hanya untuk memberi anak dan istri saya makan. Itu maksimalkanlah kemampuan yang ada, maksimalkanlah kemampuan yang Allah berikan kepada seorang laki-laki untuk kemudian mencari nafkah. Apabila dari awal sudah terdapat konsen seperti si ibu bekerja lalu ayah mengurus anak, ya apa salahnya?
ibu dan ayah adalah peran yang diperankan oleh perempuan dan laki-laki. Di luar peran itu, saya percaya bahwa perempuan bisa melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Begitupun sebaliknya, laki-laki bisa melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh perempuan, selama dia mau dan itu bukan hal-hal yang bersifat biologis. Nah, dari yang saya tahu, ayah dan ibu itu harus bisa menghandle semua yang ada di dalam keluarga. Karena kadang ada satu situasi untuk kita bisa saling menggantikan dan juga agar tidak terjadi ketergantungan ke salah satunya saja. Mungkin ya oke-oke aja sih. Tapi gini, kenapa harus memilih gitu? Kenapa harus ada yang lebih baik jika keduanya itu valid? Kenapa gak dijalankan bersama-sama? Ibu dan ayah sama-sama untuk bekerja dan ibu dan ayah sama-sama untuk mengurus rumah tangga. Saya ingin meluruskan, sebenarnya wanita itu juga memiliki hak untuk berpartisipasi dan ya membantu manusia lainnya dalam berkehidupan di dunia ini. Saya berusaha untuk tidak pernah memaksakan perspektif saya kepada mereka dan mereka juga tidak pernah memaksakan perspektif mereka terhadap saya. Jadi menurut saya cukup dengan saling menghargai saja. Kemudian juga kita bisa menyebarkan awareness dan ini sangat bagus. Tetapi kita juga harus tahu satu hal bahwa tidak semua orang bisa menerima hal itu. Jadi percayai apa yang kamu tahu itu benar dan biarkan orang mempercayai apa yang menurut mereka benar selama itu tidak mengganggu, dan kita boleh bertukar pikiran tapi jangan sampai merendahkan. Nah, sebenarnya tidak jadi masalah karena saya kurang konsen dalam bidang feminisme ataupun kesetaraan hak yang digaungkan oleh kaum wanita. Saya pun tidak patriarki karena memang kita khususnya saya sebagai seorang muslim berperspektif sebagai seorang yang berkacamata Quran dan Sunnah. Saya sendiri ingin mendobrak gitu paradigma masyarakat karena itu yang paling utama gitu. Itu yang apa ya? Itu yang kadang menjadi sebuah cibiran untuk kaum feminis ataupun kayak laki-laki ya harusnya demikian, perempuan ya harusnya demikian. Kan itu biasanya juga ada sangkut pautan dengan adat misalkan, lalu setelah itu kebiasaan masyarakat di sana. Nah, jadi lebih ingin mendobrak paradigma masyarakat sih bahwa kalau feminis itu bukan berarti membenci, bukan berarti mau menyaingi laki-laki gitu, tapi kita tuh hanya ingin kesetaraan di dalam gender gitu. Bagi saya perbedaan pendapat itu karunia bagi saya. Perbedaan itu bukan wadah kita untuk berperang, perbedaan itu bukan wadah buat kita untuk saling benci, bertengkar lah. Kalau berdiskusi tentang perbedaan itu ya itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk berdebat itu menurut saya kurang bijak lah. Oke? Untuk bertengkar ya bukan berdebat, untuk bertengkar itu kurang bijak menurut saya. Mungkin manusia itu unik ya. Tuhan menciptakan manusia itu dengan berbeda-beda. Otomatis manusia juga pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya ditanya tentang perbedaan pendapat, mungkin ya oke-oke aja gitu. Karena gimana ya? Kalau misalnya asalkan kalau perbedaan pendapat itu tidak menyakiti hati orang lain. Menurut Hanam tahun 2007, feminisme adalah pengakuan bahwa ada ketidakseimbangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan dengan sengaja ditempatkan dalam peran yang lebih rendah dari laki-laki. Sementara menurut Martin, tahun 1916, inti dari paham feminisme itu sendiri adalah untuk menyoroti akan kebebasan, kemandirian, serta emansipasi atau kesetaraan perempuan dengan laki-laki di segala aspek seperti aspek politik, sosial, dan ekonomi. Di Indonesia sendiri, gerakan feminisme tidak lepas dari kontroversi.
Namun, beberapa masyarakat Indonesia sudah paham akan gerakan feminisme itu sendiri. Tidak sedikit pula laki-laki yang sudah mengakui dirinya setuju dengan feminis. Meskipun secara fisiologis memang perempuan dan laki-laki berbeda, tapi hal itu seharusnya tidak menjadi perdebatan siapa yang lebih baik atau siapa yang seharusnya lebih dihargai. Gerakan feminisme adalah gerakan yang merayakan hak kebebasan dan berekspresi kaum perempuan untuk mengambil peran dalam segala aspek kehidupan. Karena kita semua adalah sama-sama ingin maju, memperoleh kehidupan yang lebih baik, dan berkembang. Kurang lebih, inilah yang diharapkan dapat disadari dan disebarkan untuk mengeluarkan sisi terbaik setiap perempuan tanpa batas.